Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami memilih memodifikasi video praktikum tentang senyawa polar dan non-polar. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Iis Siti Zahro, MSI, yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk memodifikasi video praktikum dengan karya kami sendiri. Nah, mari menyaksikan video praktikum dari kami, teman-teman. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari senyawa polar. Apa sih senyawa polar itu? Senyawa polar merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda. Ada 3 nih ciri-ciri senyawa polar. Yang pertama, dapat larut dalam air dan pelarut lain. Yang kedua, memiliki kutub positif dan kutub negatif. Yang ketiga, memiliki pasangan elektron bebas. Apa saja sih contoh dari senyawa polar? Nah, contoh dari senyawa polar itu ada alkohol, ada HCl, PC13, H2O, N2O5, HF, HI, dan HBr. Selanjutnya, apa sih pengertian dari senyawa non-polar? Senyawa non-polar merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai elektronegativitas yang sama atau hampir sama. Ada 3 juga ciri-ciri dari senyawa non-polar. Yang pertama, tidak larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Yang ketiga, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Contoh dari senyawa non-polar yaitu C12, PC15, H2, N2, O2, CO2, CH4, dan C12. Nah, ukuran kuantitatif titik didih senyawa kovalen polar dan non-polar yang pertama yaitu senyawa polar lebih tinggi titik didihnya daripada senyawa non-polar. Yang kedua, ukuran titik didih ikatan hidrogen lebih besar di pol-pol, lebih besar non-polar atau ikatan hidrogen, lebih besar van der Waals, lebih besar gaya London. Yang ketiga, bila sama-sama polar atau non-polar, yang MR besar, titik didihnya lebih besar. Saya akan melakukan praktikum tentang senyawa polar dan non-polar. Di sini, saya menggunakan 2 bahan. Bahan yang pertama yaitu mentega, dan bahan yang kedua yaitu sabun cuci piring. Dan sebagai pelarut, kita menggunakan air. Oke. Langkah yang pertama, kita akan menuangkan air secukupnya ke dalam gelas yang pertama dan gelas yang kedua. Selanjutnya, kita akan menuangkan sabun cuci piring secukupnya ke dalam gelas kedua. Setelah itu, kita akan mengaduk larutnya menggunakan pengaduk. Selanjutnya, kita akan menambahkan mentega secukupnya ke dalam gelas kedua. Setelah itu, kita aduk kembali menggunakan pengaduk. Dari hasil pengamatan pada gelas pertama, bahwasannya sabun cuci piring dapat terlarut dalam air. Dan sabun cuci piring ini bersifat polar, yaitu kovalen polar. Dan pada gelas kedua, di sini dapat terlihat mentega tidak dapat larut di dalam air. Dan mentega bersifat non-polar atau kovalen non-polar. Berikut perbedaan di antara gelas pertama dan gelas kedua. Gelas pertama bersifat polar dan gelas kedua bersifat non-polar. Adapun alat dan bahannya, 2 gelas aqua, minyak kelapa, gula, air, 1 buah sendok, dan
alat untuk mengaduk. Lalu kita akan isi 2 buah gelas dengan air. Setelah diisi dengan air, lalu kita masukkan pada gelas pertama minyak, lalu kita aduk menggunakan alat pengaduk. Lalu pada gelas kedua kita masukkan 1 sendok gula pasir, lalu kita aduk menggunakan alat pengaduk. Dari hasil percobaan dapat kita lihat pada gelas yang berisi air dan gula terlarut dalam air. Sedangkan pada gelas yang berisi air dan minyak nampak terjadi 2 lapisan, yang mana minyak tidak dapat terlarut di dalam air. Nah, senyawa-senyawa akan saling berdekatan atau saling berhubungan dengan senyawa-senyawa lain yang memiliki sifat yang sama dengan senyawa tersebut. Sama dengan kita manusia. Manusia akan berteman atau berhubungan dekat dengan seseorang yang memiliki sifat yang sama, atau dengan kata lain memiliki sifat sefrekuensi. Begitupun dengan senyawa. Contohnya adalah air. Air merupakan senyawa polar, yaitu pol yang berasal dari kata Latin yang berarti kekutuban, di mana air memiliki 2 kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif, sehingga air merupakan pelarut universal bagi seluruh senyawa atau larutan yang ada. Sedangkan larutan merupakan senyawa nonpolar, di mana larutan tidak memiliki 1 kutub pun. Nah, berdasarkan percobaan sederhana yang telah dilakukan yang menggunakan bahan-bahan sederhana, dapat kita lihat melalui wujud kelarutannya bahwa sabun cair dapat larut di dalam air, sedangkan mentega tidak dapat larut di dalam air. Yang kedua adalah gula. Gula dapat larut di dalam air, sedangkan minyak tidak dapat larut di dalam air. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sabun cuci piring merupakan senyawa polar, sedangkan mentega merupakan senyawa non-polar. Selanjutnya, gula merupakan senyawa polar, sedangkan minyak merupakan senyawa non-polar. Demikianlah hasil percobaan sederhana yang telah kami lakukan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.